Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang minat usaha. Kalau misalkan belum jelas, di video sebelumnya sudah saya jelaskan dari awal dan ini terusannya. Bidang usaha. Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu perlu pemilihan bidang yang ingin diketahui atau ditekuni. Faktor-faktor untuk menentukan bidang usaha yang akan digeluti yaitu minat atau bakat. Oke. Seseorang memiliki minat dari dalam atau bakat dari keturunan akan lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi dalam mengembangkan usahanya. Nomor 2, modal. Nah, ini yang rata-rata orang kesusahan karena modal yang sangat minim. Setiap usaha memiliki masa yang berbeda-beda. Ada yang dalam waktu pendek, ada pula yang waktu jangka panjang, menengah atau panjang. Nah, dari laba nih, faktor yang perlu ditimbangkan adalah besar margin laba yang diinginkan. Di samping itu, dalam hal laba yang perlu dipertimbangkan adalah jangka waktu memperoleh laba tersebut. Pengalaman ini merupakan pedoman atau guru agar tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan usaha nantinya. Nomor 5, memulai usaha. Ada 5 penyebab atau cara orang untuk memulai dan merintis usahanya, yaitu nomor 1, faktor keluarga pengusaha. Nomor 2, sengaja terjun. Nomor 3, kerja sampingan atau iseng-iseng saja. Nomor 4, coba-coba. Dan nomor 5, terpaksa. Mungkin karena kalau misalkan terpaksa udah tidak memungkinkan untuk kerja di pabrik atau kayak gimana, dia harus usaha untuk memenuhi kebutuhan dapur rumahnya. Cara mulai usaha bagaimana nih? Nah, mendirikan usaha baru. Seseorang mulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha, mulai dari akte notaris sampai ke departemen kehakiman. Terus membeli perusahaan. Usaha ini dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada. Pembelian usaha dilakukan terhadap perusahaan yang sedang berjalan atau perusahaan yang tidak aktif tetapi masih memiliki badan usaha. Nomor 3, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Model ini dikembangkan dengan memakai nama manajemen perusahaan lain. Perusahaan memiliki pemilik nama tersebut sebagai perusahaan induk, franchisor, dan perusahaan yang menggunakan disebut franchise. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa pembelian lokasi usaha, bentuk pembangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk iklan bersama. Mengembangkan usaha yang sudah ada nih. Bagaimana? Pengusahaan melakukan pengembangan atas usaha yang sudah ada sebelumnya, baik pengembangan berupa cabang atau penambahan kapasitas yang lebih besar. Oke, jenis-jenis badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Adapun badan hukum yang ada dalam sebagai berikut. Nomor 1, perusahaan perseorangan merupakan usaha milik pribadi, artinya modal dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan ini yaitu mendirikan mudah, modalnya relatif kecil, tidak diperlukan organisasi besar, semua wewenang keputusan manajemen adalah ada di tangan pemilik, guys, dan keuntungan sepenuhnya menjadi hak pemilik usaha. Kelemahannya apa nih? Kelemahan perusahaan
perorangan ini adalah relatif sulit berkembang karena biasanya menggunakan manajemen keluarga. Contoh perusahaan perseorangan ini adalah usaha dagang atau toko bangunan. Lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Kelebihan firma adalah manajemen lebih baik dan perolehan dana dari pihak luar relatif lebih mudah, guys. Dan bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Kelebihan firma adalah jika satu-satu pemilik firma tidak ada, akibatnya kelanjutan usahanya menjadi tidak menentu. Perseroan komanditer atau CP, persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tujuan pendirian perseorangan adalah memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dan tanggung jawab terbatas. Kelebihan perusahaan jenis ini adalah dalam hal tanggung jawab, terutama bagi sekutu aktif dan pasif. Oke, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang. Berikut ini beberapa jenis koperasi yang dapat kita dirikan, yaitu koperasi produksi, yang kedua koperasi konsumsi, yang ketiga koperasi jasa, yang keempat koperasi serbaguna usaha, dan yang kelima koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan mencari keuntungan, guys, tetapi lebih menekankan usaha pada tujuan sosial. Perseroan terbatas atau PT, atau yang lebih dikenal dengan nama PT, adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas. Jenis-jenis perseroan terbatas di Indonesia dilihat dari segi, yaitu karena waktunya udah 7 menit, guys. Kita next di video lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye.